Au anna ma'au fil azal syai'an qadiman ghairah, atau orang yang meyakini beriktikad bahwasanya anna ma'au sak temene iku sartane Allah fil azal in dalam zaman azal apa syai'an suwici-wici qadiman kang wis dingin ghairahu sak liyane Allah. Atau dia meyakini adanya hal yang qadim, sesuatu yang qadim selain Allah. Jadi ada sesuatu yang terdahulu selain Allah. Nah, ini juga kufur ini. Karena yang qadim hanya Allah. Nah, yang qadim hanya Allah. Au anna samma soni'an lil alam siwahu au mutabbiran ghairah. Au mutabbiran ghairah. Atau meyakini anna samma sak temene iku ing dalem kono panggonan apa soni'an ana zat kang agawe lil alami maring alam siwahu saliyane Allah au mutabbiron utawa zat kang ngatur wong kang ngatur ghairahu saliyane Allah. Atau keyakinan bahwa ada yang membuat alam ini, yang menciptakan alam ini selain Allah. Atau adanya yang mengatur alam ini selain Allah. Ya, juga nyalain nas kabeh ini. Nyalain nas Allah. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di bawah langit dan di atas bumi ini ada Tuhan selain Allah, hancurlah langit bumi ini. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur dan binasalah dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi auladihi wa azwajihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal a'immatil arba'atil mujtahidin wal muqallidina fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhaddithin wal awliya al musannifin wal hukama'i wal muhaqqiqin was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu radhiyallahu ta'ala anhu wa khususan ila ruhi sultanil ulama Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam wa khususan la ruhil Imam Abil Hasan Ali Asy'adzali rahmatullah alaihim thumma ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha innaka ala kulli syai'in qadir khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa asatidatana muallimina fiddin wa nakhusu khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab hadratus syekh Kiai Haji Hashim As'ari rahmatullah wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa jami'i asatidatihi rahmatullah alaihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin barakati siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mani tarofa bi ilahiyatillahi wa wahdaniyatihi walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin au ghairu qadimin. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kufur man utawi wong i'tarafa kang mengaku sapa man ngakoni bi ilahiyatillahi kelawan sifat kepengerane Allah, sifat kepengeranane Allah, wa wahdaniyatihi lan sifat wahdaniyai Allah. Walakinnahu lan tetapine sak temene man iku i'taqada nekotaken sapa man yen annahu sak temene Allah iku ghairu hayyin, bukanlah zat yang hidup, au ghairu qadimin dan bukanlah zat yang terdahulu. Di sini diterangkan daune Qadhiyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Beliau menyampaikan di antara sekte kufur, ya, sekte kufur, golongan kafir adalah orang yang mengakui kepengeranane Allah, mengakui sifat ilahiyai Allah, mengakui sifat wahdaniyai Allah, tetapi dia meyakini bahwa Allah itu tidak hidup, Allah itu bukan zat yang qadim, Allah bukan zat yang terdahulu. Maka ini juga termasuk sekte golongan orang-orang kafir. Ya. Jadi artinya kehidupan Allah tidak abadi. Ya. Ngakoni ketuhanane Allah, ya. Kepengeranane Allah diakoni, sifat esae Gusti Allah diakoni. Cuma dia meyakini bahwa Allah itu bukanlah zat yang qadim, bukanlah zat yang terdahulu. Nah, bukanlah zat yang hidup, artinya berarti tidak abadal abidin, artinya tidak selamanya. Hidupnya Allah itu tidak selamanya menurut golongan ini. Allah itu bukan zat yang paling dahulu, yang tidak awalnya. Kalau keyakinan kita kan Allah itu zat yang terdahulu dan tidak ada permulaannya. Allah itu zat yang akhir tapi tidak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah zat yang awal dan dialah Allah zat yang akhir. Awalnya Allah itu tidak ada permulaan, akhirnya Allah juga tidak ada tidak ada akhirnya, ya, tidak ada batas akhirnya. Itu dalam keyakinan kita. Sehingga kalau ada orang mengakui akan ketuhanan Allah, keesaan Allah, tapi dia berkeyakinan bahwa Allah itu tidak hidup dan Allah itu bukan zat yang terdahulu, mereka juga kategori kafir. Au annahu atau sak temene Allah iku muhdatsun, zat kang den anyar-anyaraken. Au musawwarun utawa zat kang den
rupaaken digambar ana rupane awit da'a utawa ndakwa sapa man lahu kedue Allah waladan ing anak au sahibatan utawa bojo wadon termasuk kafir. Apa? Ketika dia meyakini bahwa Allah itu zat yang muhdas. Nah, adanya Allah itu ada yang mengadakan. Adanya Allah itu karena Allah diadakan. Itu namanya muhdas. Allah itu berbentuk. Berbentuk. Ya. Dia mengaku dan ngarani bahwa Allah itu punya anak. Allah itu punya istri. Sahibah itu istri. Au annahu mutawalladun min syai'in au kainun anhu. Utawa meyakini bahwasanya Allah itu dilahiraken min syai'in saking suwiji-wiji au kainun utawa maujud anhu saking syai'. Ini juga nyalai dengan nas Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Nah, Allah tidak punya anak, dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai bagi Allah. Sebab kalau direntet, kalau Allah punya anak, berarti kan Allah punya istri. Kok dua istri punya marotuwa. Punya istri punya marotuwa. Akhirnya punya ipar. Nah, ini rentetan yang tidak logis. Tidak logis lagi. Gugur dalam manteknya, ya. Kalau seperti itu nanti gugur. Hujjah yang demikian itu akan terbantahkan, ya, terbantahkan. Ya diurut aja. Kalau punya anak berarti kan punya istri. Kalau punya istri punya mertua. Kalau punya mertua berarti punya ipar-ipar, ya. Dan lain sebagainya. Nanti punya mbah barang. Maka jelas laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Masih ibnu Maryam. Masih bin Maryam. Dan termasuk golongan-golongan kafir, ya. Ya, ketika mengatakan bahwa Isa ibnullah itu juga kafir. Semuanya itu kafir. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih ibnullah, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, ucapan mereka saja. Yudhahiuna qaulatina min qabl. Lah, itu ungkapan yang tidak berhujjah, ungkapan yang tidak berdalih. Besok itu Nabi Isa ditanya oleh Allah. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Isa, a anta qulta lin-nas?" Apakah kamu pernah berkata kepada manusia,
ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan saya dan ibu saya dua Tuhan selain Allah. Ya. Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa itu dikudang Gusti Allah meniru. Nah, awakmu tahu ngomong ngono Isa. Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau. Ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengatakan seperti itu, wahai Tuhanku. Aku gak punya hak untuk mengatakan itu. Masa aku mengatakan kepada umatku, masa aku berkata kepada manusia untuk menjadikan aku sebagai Tuhan selain Allah, untuk menjadikan ibuku Tuhan yang kedua selain Allah. Gak layak. Maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta, andaikan aku berkata panjenengan tak semerap. Faqad alimta, panjenengan semerap. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Panjenengan semerap apa yang ada dalam diriku dan kula mboten semerap. Ya. Wala a'lamu ma fi nafsi, apa yang ada pada zat panjenengan. Apa yang saya katakan? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullah. Nah ini. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali ajakanku kepada mereka adalah anibudullah. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah. Itu yang disampaikan Nabi Isa itu dalam surah apa ya, di akhir surah An-Nisa kalau nggak salah, juz 7 yang pertama, juz 7 yang pertama di agak. Lah itu memang satu pernyataannya. Ya, kalau di sini ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Dari mana sumbernya? Coba dirunut, itu nggak ada dasarnya. Dirunut nggak ada dasarnya. Dari mana sumbernya? Bukankah sejak Nabiullah Hud, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Yunus lah, sampai Nabi Lot, itu semua ajakannya kan anibudullah, sembahlah kepada Allah. Malakum min ilahin illahu. Jadi kamu tidak punya Tuhan kecuali Allah. Malakum min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sejak dulu sampai turun Nabiullah, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, terus termasuk Nabiullah Ibrahim. Di dalam Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu juga kan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mereka muslim semuanya. Mereka semuanya Islam. Apa Islam itu? Ya, tauhidillah, mengesahkan Allah. Mengakui keesaan Allah. Mengakui kepengeranan Allah. Itu ya. Dan mempercayai, mengiktikoti, meyakininya. Sampai kepada Nabiullah Isa.
Maka ketika berkembang agama-agama yang di situ mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, Allah punya istri, Allah tidak lagi esa, Allah tidak lagi kodim, itu merupakan satu pemahaman atau faham yang sudah mengalami tahrif, penyimpangan terhadap ajaran-ajaran syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi termasuk orang kafir, ya mereka itu. Jadi padahal jelas sumbernya dari beberapa kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya, termasuk mushaf-mushafnya, itu ya secara runut itu semuanya ya malakum min ilahin illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Sama. Gitu ya. Maka tadi saya katakan kalau ada pemahaman atau ada keyakinan sekarang adanya Tuhan selain Allah, itu berarti menyalahi dah. Menyalahi dengan aturan-aturan yang ada di dalam ketentuan-ketentuan kitab suci Allah. Mereka mengalami tahrif. Sejak kapan Nabi Isa disalib dan disembah? Nah, itu ada sejarahnya. Au anna ma'au fil azal syai'an qadiman ghairah, atau orang yang meyakini beriktikad bahwasanya anna ma'au sak temene iku sartane Allah fil azal in dalam zaman azal apa syai'an suwici-wici qadiman kang wis dingin ghairahu saliyane Allah, atau dia meyakini adanya hal yang qadim, sesuatu yang qadim selain Allah. Jadi ada sesuatu yang terdahulu selain Allah. Nah, ini juga kufur ini. Karena yang qadim hanya Allah. Nah, yang qadim hanya Allah. Au anna thamma soni'an lil alam siwahu au mutabbiran ghairah. Au mutabbiran ghairah. Atau meyakini anna thamma sak temene iku en dalam kono panggonan apa soni'an ana zat kang agawe lil alami maring alam siwahu saliyane Allah au mutabbiran utawa zat kang ngatur wong kang ngatur ghairahu saliyane Allah. Atau keyakinan bahwa ada yang membuat alam ini, yang menciptakan alam ini selain Allah. Atau adanya yang mengatur alam ini selain Allah. Ya, juga nyalain nas kabeh ini. Nyalain nas Allah. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di bawah langit dan di atas bumi ini ada Tuhan selain Allah, hancurlah langit bumi ini. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur dan binasalah dunia ini. Langit bumi akan hancur. Ini nasnya. Di sini ada orang mengakui adanya orang yang mencipta alam selain Allah, adanya orang yang mengatur alam selain Allah, itu mereka juga kategori sekte kufur, golongan orang kafir. Fadzalika mongko utai mengkono kuwabeh kriteria-kriteria tadi itu kullu sakabehane dzalik iku kufur bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya orang-orang muslim. Ya, mereka kategori kufur sesuai dengan ijma'nya orang-orang muslim. Ijma' itu sudah kesepakatan, konsensus. Jadi kuat. Ijma'ul muslimin itu suatu
ketentuan hukum yang kuat setelah sunnah. Dalam pemahaman kita, dalam aturan penetapan hukum itu yang tertinggi kan Al-Quran. Nomor 2 berikutnya adalah sunnah. Dan berikutnya adalah ijma'. Ijma', kalau sudah ijma' ini sudah termasuk urutan ketiga. Jadi ijma' muslim, ijma' orang muslim bahwa golongan-golongan tadi yang telah memenuhi beberapa kriteria tadi itu divonis sebagai orang kafir. Ya, ini yang masih ada ya golongan-golongan seperti itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur man utawi wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man mujalasatallah ing ngrewangi lungguh Gusti Allah taala wal uruja lan munggah ilaihi maring Allah wa mukalamatahu lan ngajak ngomong Allah au khululahu utawa manggone pangeran Allah fi akhatil askhasi ing dalam salah sijine pira-pira individu. Nah, ini juga kufur. Ngaku-ngaku mujalasa, rewang lelungguhan sampai Gusti Allah. Ngaku-ngaku munggah nang Gusti Allah. Uruj. Ngaku-ngaku isok guneman ambek Gusti Allah. Ngaku-ngaku manunggaling Allah nangone jasati awake. Ini au khululahu fi ahadil ashkhas. Ini yang kemarin khulul itu ya. Khulul ya manunggaling Gusti marang kaulo. Atau manunggaling kaulo marang Gusti. Nah, jadi itu khulul. Jadi menyatunya. Makanya secara fikih sempat saya membaca di dalam Hasyiah I'anatut Thalibin pada mujallad yang keempat itu di situ menceritakan tentang akidah, tentang i'tiqad, termasuk yang menyebabkan al-hallaj itu harus dipenggal. Itu kan karena ijtihadnya para fuqaha. Secara fikih dia harus dibunuh, harus dipenggal. Karena dinyatakan keluar dari koridor Islam. Nah, secara fikih, kajian fikihnya begitu. Tapi kalau urusan tadi kemakrifatan, urusan lain-lainnya itu diserahkan kepada Allah. Jadi ulama fikih itu melihatnya dari segi zahir. Kalau secara lahiriah dia harus dipenggal, harus dihukum, harus dikisas, dihukum. Tapi urusan beliau dinyatakan sebagai seorang yang khulul dan sebagainya itu nanti urusan kembali kepada Allah. Dia atau ulama fikihnya melaksanakan dari kacamata zahir. Kata ulama fikih, nahnu bizzawahir. Jadi nahnu bizzawahir, kami akan melihatnya dari kacamata zahir. Ketika orang sudah menyatakan seperti itu, merasa menyatunya diri dengan Allah, maka dia dikatakan kufur. Maka harus divonis, ya dipenggal. Nah, hukuman yang dijatuhkan oleh fuqaha terhadap al-hallaj itu karena melihat dari segi zahirnya. Tapi secara masalah batinnya itu dipasrahkan kepada Allah. Ada juga ulama fuqaha yang mengakui kewaliannya, wilayah dan kewaliannya al-hallaj itu. Yaitu urusannya dia dengan Allah untuk kemakrifatan beliau. Menyatunya diri dengan Allah itu kan urusan beliau dengan Allah. Tapi fikih harus mensikapinya secara lahiriah, harus disikapi secara fikih. Seperti itu.
Kaqauli ba'dil mutasawwifah kaya ngendikane sebagiane wong ulama ahli tasawuf wal batiniyah lan ulama bangsa batin wan nasara lan ulama atau wal nasara lan pira-pira wong Nasrani. Nah, ini umpane mutasawwif kemalan aku mari takalum mukalamah berbincang-bincang dengan Allah. Belara iki jenenge ya, belara. Aku mari munggah Mi'raj. Aku mari jagongan sampai Gusti Allah lah. Iki belara iki jenenge. Belara iki. Ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur naqta'u mestekaken ingsun memutuskan ingsun ala kufriman ing atase kufure wong kala kang ngucap sapa man bikidamil alam kelawan dahulunya alam ini au baqaihi utawa tetepi alam. Demikian juga dinyatakan kufur, dipastikan kufur orang yang beranggapan, orang yang mengatakan bahwa alam ini adalah kodim. Nah, padahal alam ini kan khusus. Alam itu khusus. Alam ini abadi dan kekal. Nah, ini kafir orang ini. Au qala utawa ngucap sapa man bitana sukhil arwah kelawan nitise pira-pira roh wantiqali halan pindahe arwah abadal abidi ing dalam salawase lawas. Fil ashkhas ing dalam pira-pira wong suwiji ya individu manusia wa ta'dzibiha lan niksa ing arwah wa tanimiha lan paring nikmat ing arwah bi khasab zakaiya kelawan milang-milang bersih arwah wa khubthiya lan jembere arwah. Nah ini wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur man i'tarafa bil ilahiyah man utai wong i'tarafa kang ngaku-ngaku sapa man mengakui sapa man bil ilahiyati kelawan sifat kepengeranan wal wahdaniyati lan sifat keesaan walakin nahulan tetapi ini sak temene man iku jahada angas sapa man an-nubuwata ing sifat kenabian min asliya saking asali nubuwah umuman kelawan umume au nubuwata nabiyina utawa sifat kenabiane nabi kita khususan kelawan khususe. Ngakoni sifat kepengeranan, mengakui adanya Allah, tapi kufur dan ingkar akan kenabian para nabi dan rasul. Ini juga kufur. Makanya kan kudu gandeng. Syahadatain itu kan, ini adalah syahadat ilahiyah, ya, syahadat tauhid ilahiyah, dan satunya adalah syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, ini namanya syahadat ilahiyah, atau namanya syahadat tauhid. Yang satunya adalah syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, penggabungan dua syahadat ini harus bersamaan. Mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, juga mengakui risalah dan nubuah Nabi Muhammad SAW. Itu gandeng. Makanya satu tanda muslim harus telah melafatkan atau meyakini dengan dua kalimat syahadat. Nah ini syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kan maka ketika orang mengakui adanya mengakui bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu wahdaniyat, esa, tapi sisi lain dia tidak mengakui risalah dan nubuah Muhammad, itu juga dinyatakan kufur. Karena Muhammad ini kan yang mengangkat itu adalah Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Itu min asliya. Au ahadan utawa salah siji minal anbiya sangi para nabi alladzina nasra kang nasapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase
anbiya ba'da ilmi sak marine ngawurune man bidzalika kelan mengkono-mengkono nas. Ya. Tidak mengakui, ingkar dan angas dengan nabi yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang telah dinas dalam Al-Qur'an. Berapa? Nabi yang telah dinas dalam Al-Qur'an kan 25, yaitu ketika mereka ingkar dengan satu di antara 25 nabi itu berarti dia dikatakan kufur. Ya, kufur. Wa kadzalika man qala anna nabiyyana laisa alladzi kana bi Makkah pun wallahu a'lam bissawab. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa guna manfaat. Atas segala kekhilafan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.